Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Nyonya Nur di Bidal TV. Akhirnya ditemenin lagi monggo. Kemarin setelah keramas, ya. Ulang deh. Curiga jadi KPPS ya. Tugasnya gede banget kayaknya. Tinggal ditunggu aja nih cuannya. Jadi KPPS. Enggak, udah, cut. Kan dulu masuk itu, sekarang kita kedatangan tamu spesial, Bro. Bukan spesial lagi. KPPS-nya pakai kemeja putih, pakai das. Nah, itu kan udah itu suaranya siapa tuh? Suaranya tamu kita. Enggak, KPPS itu pakai kemeja putih, pakai dasi kupu enggak? Oh, ada yang pakai dasi kupu, nenteng tas gitu kan, keren. Sepatu pantopel baru. Nah. Dan saya kalau pakai sepatu pantopel baru itu kan saksi. Oh iya. Mohon maaf. Oke, kita perkenalkan dulu satu persatu ya. Ini sebetulnya yang satu aku panggil ibu-ibu takutnya tersinggung. Teteh. Karena saya juga banyak sering banget dari lama dengan teteh atau ibu Sugi ya kalau emang di kantornya. Kena teteh, mereka suka ini kenana teteh. Oh iya. Sekarang lagi viral banget teteh Sukabumi ya. Teteh Sugi berarti ya. Dan satu lagi ini Akang, saya panggil Akang biasanya saya banyak juga ilmu yang didapat dari beliau ya. Otaknya daging semua. Ih, setiap omongannya daging keluarnya berapa kilo gitu. Dan tau nggak, orang-orang tuh pada aneh, kok kagak bisa sih deket sama Pak Arsyad Denny? Bukan masalah bisa atau tidaknya, semesta yang mendukung kita. Ini chemistry-nya ketemu. Ada Tapi chemistry-nya. memang saya sebagai temannya dari sejak SMA, memang beliau itu bahasa Sunda nama bisa menyatu ke sana kemari. Ya, Nah, itu. Tapi sebelum kesana, kita perkenalkan dulu. Mungkin kalau Gen Z belum banyak yang mengenal Akang dan Teteh ini siapa. Oh, boleh. Oke. Ya. Tapi masa sih nggak tahu dengan sosok beliau? Harusnya sih. Silakan. Mari kita perkenalkan. Siapakah beliau? Ini ya, ladies first. Oke, perkenalkan nama saya jadi ibu di kantor kebiasaan Ibu Sugiarti, tapi kalau sehari-hari sih dipanggil Teh Sugi ya, Ibu Sugi. Bukan begitu Kang Haji? Selalu dipanggilnya Kang Haji. Bener Kang? Kadis belum? Belum. Amin dulu aja. Calon kadis. Baru kabin ya? Amin. Nah, bukan baru sudah kabin. Iya. Amin. Tapi apapun kan yang penting peran. Iya. Mau apapun jabatannya Ya. Iya. Tukar buat saya sih. Asep Denny, dosen, guru, pengamat. Naon deui? Pengamat politik, pengamat seni, pengamat budaya. Ketua HAPMI. Itu aja. Tepuk tangan buat satu ini. Dan sebagai sesepuh formasi 87. Ih, betul. Saya tersinggung kalau disebut sepuh itu. Tapi gini, bentar, Kang. Termasuk tim oposan juga nggak sih di Kota Sukabumi? Jadi publik menilainya begini. Karena gini, banyak banget di media sosial ya, Ya. komentar-komentar Kang Asep Denny itu emang yang mengkritiknya tuh pedas, tapi menurut gue sangat membangun. Menurut Ya. lu gimana? Realistis sih sebenarnya. Realistis ya. Iya. Tapi, nah itu dengan harus kritik-kritik membangun itu, jadi netizen atau masyarakat Sukabumi kan akhirnya beropini bahwa kalau Akang itu oposisi pemerintah. Sedangkan sekarang dulu dengan pemerintah. Memang kan harus ada pemerintah, harus ada oposan. Oh iya. Itu oposan itu adalah penyeimbang. Penyeimbang. Kalau di yang nasional tuh yang dungu-dungu itu ya. Harus ada tim yang memang harus Penyeimbang. kritis lah, penyeimbang ke Ya. pemerintah. Biar pemerintah jadi bisa Betul. memperhatikan. Ini kan dari netizen nih. Dari Teh Sugi sendiri, menurut Teh Sugi, kalau Kang Asep ini tuh oposan nggak sih ke pemerintahan? Kalau menurut saya sih enggak juga sih. Nah, biasa bahasa temen ini. Enggak juga. Emang- Ini bukan emang bahasa pemerintah, bahasa temen ini. bahasa pribadi emang. Enggak juga sih ya, karena kita harus ada sih orang yang di pihak lain, harus ada yang harus
mengkritik atau istilahnya mengingat pemerintah bahwa hal ini misalnya ada salah atau apa gitu. Jadi kita bisa lebih baik lagi atau Introspeksi ya. gitu. Jadi kalau tidak ada yang mengingatkan ya kita nggak berjalan ke yang salah kan itu juga bahaya. Kadang merasa benar sendiri. Itu pemerintah itu. Tapi lamun pemerintah jika busugi sikapnya keren. Ini bahasa teman atau bahasa apa nih? Nggak akan jadi ini, nggak akan jadi oplosan. Ya pokoknya pemerintah jangan baper lah kalau pemerintah. Oh iya. Keren. Akan maju. Tapi kayak gini ya. Tadi terakhir gue dengar gini sebagai ketua HAPMI. Apa sih HAPMI itu? HAPMI, Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia. Kebetulan di Indonesia ini kan ada pengurus pusat, ada pengurus masing-masing kabupaten kota. Di kota Kabupaten Sukabumi itu hanya satu. Ya, jadi HAPMI ya. Sukabumi gitu. Jadi itu kan tugasnya hanya ada 3. Satu, bagaimana dia bisa menjadi wadah jembatan buat para artis penyanyi musisi. Yang kedua, bagaimana melakukan pembinaan. Yang ketiga adalah channeling. Nah ini yang sebenarnya Kang Rangga adanya di sini nih, ada di pembinaan, ada di bagaimana menyalurkan mereka. Ini keren ini. Kebetulan saya juga sama beliau. Tinggal lu nanti belum aku. Ada Kang Umbul kan? Ada Pak. Luar biasa ya. Jadi salah satunya adalah Kang Asep ini adalah ketua HAPMI, Himpunan Artis Penyanyi Penerus Lagu Musisi Indonesia. Beliau dipercayakan untuk menjadi ketua HAPMI periode sebenarnya udah habis 21-23 ya. Gitu. Sekarang itu diperpanjang ya. Nah, nanti bulan tahun inilah harus. Karena kan juga diperpanjang kan sekarang. Diperpanjang jadi 8 tahun. Ketua HAPMI hanya boleh 1 periode. Kenapa Kades bisa jadi hanya 2 periode jadi 1 periode. Ketua HAPMI tidak ya? Hanya 3 tahun tambah 3 tahun 6 tahun. Kades dari 6 tahun jadi 8 tahun. Iya Pak. Kalau ketua HAPMI kan bisa beberapa periode kan. Ini kan bukan partai. Kan ini periode berikutnya ada Kang Bud. Ada banyak. Keren ini. Dan ternyata HAPMI sudah berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, termasuk dengan Dispora, memang di mana sekarang tempat Teh Sugini bernaung di Dispora sebagai kabit ya Bu. kasih pariwisata. Ya. Oh iya, kasih pariwisata. Nah makanya HAPMI ini sering banget Terang teh kasih naon? kepala yang sangat seksi mungkin. Nah, Kalau saya suka lihat foto, langsung kayak gitu tiba-tiba aja. itu juara. Yang suka kalau nggak seksi. Kan dilirik orang kalau orang saya. Iya. Begitu kan? Makanya kasih pariwisata harus perempuan. Iya. Harus biar jadi sorotan. Iya. Mau negatif positif yang penting viral. Iya aduh ada sasaran lalu. Tapi menurut Teh Suci sendiri nih, dengan adanya HAPMI di Kota Sukabumi bagaimana sih menurut pandangan dari Dispora sendiri? Ya. Kalau dari Dispora sendiri terutama untuk saya sebagai kasih promosi pariwisata ini merupakan suatu kegiatan yang memang sangat mendukung sekali untuk meningkatkan pariwisata di Kota Sukabumi. Apalagi HAPMI waktu tahun 2023 ini kan mengadakan lomba dan walaupun waktu tahun kemarin sederhana, tapi saya berharap di tahun 2024 ini lebih gedean nih Kang. Ini sebut saja Kang ya, saya ini lebih tua dari saya. Kelihatan kok dari sumir rambutnya. Memang ini sengaja tidak dibuat hitam karena nunggunya udah puluhan tahun supaya jadi putih. Jadi Dan putih sayangnya- itu keren walaupun di survei itu suaranya paling rendah. Waduh jadi kesana. Bingung saya jawabnya gimana ya. Tapi mirip. Lanjut. Ya oke, jadi saya berharap nih di 2024 itu HAPMI berkembang lebih maju. Terus kan ada rencana katanya untuk lomba pop singer lagi ya. Mudah-mudahan itu bisa diselenggarakan di tempat-tempat wisata punya pariwisata. Karena kan Proposalnya sudah dibuat sama Bang Boy ya. Proses rencana kita bulan
Mei ya, Iya. Mei ya. Mei. Paling lambat Juni awal, tapi direncanakan bulan Mei. Bulan Mei. Jadi Ini ini kan- kepada Pak PJ, Wali Kota, kita proposal sudah siap, anggarannya aja siap. 2022 itu momentum bagus, Yes. walaupun tanpa seleksi Ya. dan seleksinya kita personal, Tetap, ya. kemudian mengirimkan 5 orang, 1 ikut ke final. Ya. Tapi kalau kemarin 2023 dengan kita melakukan seleksi, Seleksi. ya, itu ternyata. kita kirimkan 5 orang, 4 masuk ke final dan 4 mendapatkan piala. Ya, Jadi itu luar biasa di tingkat nasional luar biasa. Dan persentase kemenangan kita untuk masuk ke final 60% ya. Bukan 80%, 80% ya? 80% dan itu terbesar di Jawa Barat. Terbesar di Jawa Barat. Karena kita ngirim 5, 4 masuk final, Oh iya, 4-nya 80%. juara. Kalau orang lain ngirim 10, Ada yang kirim 12 juga, ada yang 12 gitu. ya. Iya. Ya, jadi memang ternyata Ya. masyarakat Kota Sukabumi itu suaranya keren-keren Wah. sehingga mereka jadi juara. Nah, Ya. inilah yang maksudnya saya berharap ini salah satu potensi Ya. yang menunjang untuk ke pariwisata. Makanya nanti di 2024 ini kegiatan HAPMI terus bersinar dan nanti Nih. juara di Yang- tentunya di tingkat Jawa Barat. Dan 2022 kita juga terima kasih kepada pemerintah kota yang memberikan atensi, Oh, iya, ya, iya. perhatian. Walaupun saat itu kan belum masuk dalam anggaran. Tapi karena perhatiannya cukup bagus, ya ada bantuan lah Ya, yang ada cukup apresiasi. membantu. Ada apresiasi lah. Selain dari berbagai pihak kan, Ya. karena memang anggaran dari Pemda sangat terbatas ya. Tapi tahun ini dianggarkan juga Pemda untuk berupa Insya atensi, Allah. tapi sekarang lebih anggarannya memang dalam bentuk hibah. Hibah. Itu. Jadi untuk festival ini, Kang Rangga, Kang Rey, jadi insya Allah dilaksanakan pada tanggal 45 Mei nanti 45 Mei yang akan datang. Jadi nanti kita mengadakan festival di Gedung Juang. Insya Allah itu kolaborasi dengan Dinas Pariwisata karena ini salah satu event untuk promosi pariwisata gitu. Ini yang kolaborasi ini kan dipentingkan sekali. Ya. Itu ya. Betul sekali dan Targetnya apa tuh Kang Siti untuk HAPMI sendiri? Iya. Apakah setelah lomba tanggal 45 Mei itu akan ada ke ajang yang lebih besar? Terus Iya. targetnya kalau misalnya memang ada, Iya. mau ngambil juara berapa? Jadi kalau kita lihat dari fungsi HAPMI sebagaimana diceritakan tadi ada 3 hal. Ini kita sentuh satu hal itu adalah berkaitan dengan pembinaan dan pembinaan itu harus ada berkelanjutan. Yes. Sustainability kan harus berkelanjutan programnya. Nah, di seleksi festival di tingkat daerah itu adalah ajang untuk melakukan pembinaan. Sebenarnya karena ketika orang tampil kan terus berlatih, Ya. ketika orang terus berlatih, kemudian ketika tampil juga mereka mempersiapkan diri. Justru itu adalah alat untuk menguji urusan mentalitas gitu. Kalau soal karakter, soal kemampuan teknik vokal, kemudian materi suara, itu materi suaranya orang Sukabumi itu keren-keren. Iya. Mereka berlatih, ada pelatihan. Nah di situ kita melihat bahwa ini perlu ke depan terus ditindaklanjuti karena Iya. ketika kita mengadakan festival kemarin, contoh di beberapa daerah yang kita ikuti festival itu dampaknya Bu Sugi ya, Ya. Sugi itu dampaknya luar biasa, hotel penuh iya gitu. Kuliner juga jajanan di mana-mana Iya. karena banyak. Kita ingin suatu saat justru Ada bukan di- hanya tingkat lokal Sukabumi yang ada di kita, tapi tingkat Jawa Barat atau tingkat nasional kita adakan di Nah, itu. di Sukabumi gitu. Dampaknya kan jauh lebih besar sehingga HAPMI ini yang sudah lama vakum kemudian kita bangkitkan lagi, semuanya akhirnya wadah ini bisa menjadi wadah semua. Sekarang kan masih belum Ya, menjadi ya, wadah ya, semua. Itu tujuan kita, wadah ini bisa menjadi area pembinaan, tempat kita silaturahmi, tempat kita diskusi, tempat kita mencari solusi-solusi, strategi-strategi supaya artis-artis yang dulu kita sangat luar biasa pada zamannya gitu bisa bangkit lagi ke depan. Ini kan banyak talent-talent luar biasa di kita ini, hebat gitu. Itu Betul, yang betul perlu sekali. disupport, tapi support bukan cuma dari pemerintah, dari perusahaan, Nah, ya, perusahaan-perusahaan gitu, juga. dari masyarakat juga, Nah, ada ya. ini nggak sih
Ada nggak sih syarat khusus bagi yang kalian ini untuk Iya. masuk HAPMI? So, syarat udah pasti ada ya. Yang syarat pertama kalau memang teman-teman yang nonton ini, kalau syarat pertama yang mau festival nyanyi harus bisa nyanyi. Iya dong. Ini paling standar ya. Itu Tapi paling yang standar. jelas Pak, persyaratannya 5 pokok yang utama. Yang pertama pasti ada kategorial itu. Itu kan pasti ada kategorinya ya. Itu ada 5 kategori utama biasa di HAPMI. Kemudian lagu-lagunya yang dikenal sesuai dengan usianya gitu. Yang ketiga tentu harus banyak berlatih ya. Yang keempat tentu harus melakukan nanti ikut dalam festivalnya. Jadi itu yang paling penting. Yang kelima, jangan jadi juara itu adalah segalanya. Yes, Itu bukan proses itu, karena ternyata di beberapa daerah belum tentu juara 1 itu lebih hebat. Yes, Itu ada juga yang juara 2, juara 3 karena kan selisihnya kalau nilai misalkan 8,9 dengan 90 itu 89 dengan 90 nggak jauh beda gitu. Jadi nah ini semakin banyak talent, semakin banyak yang ikut, maka nanti kalau Anda biasa nyanyi di tempat-tempat tertentu, di kafe atau dimanapun gitu, juara di sekolah, juara tingkat Jawa Barat, ya di sini lebih leluasa lagi. Iya. Ya, karena pengiringnya kan para profesional. Itu. Jadi mungkin gini, tadi saya akan sikapi dulu apa yang tadi katakan Mas Denny, bahwa acara yang menjadi target dan jadi Kota Sukabumi tanggal 5 Mei itu adalah ajang pencarian bakat untuk nanti menuju ke Jabar atau nasional. Iya. Betul. Dan selain itu juga akan meningkatkan daya tarik UMKM untuk meningkatkan PAD betul. pemerintah di hari Di tersebut. Kota Sukabumi. Nah makanya mungkin ini kalau misalkan dimasukkan ke dalam kalender of eventnya Kota Sukabumi kan bagus sekali di tiap tahun. Di saat misalkan emang bisa collaborate antara HAPMI dengan UMKM, dengan stakeholder segala macam. Makanya waktu mungkin HAPMI sebelum-sebelumnya ke Ciamis yang mau salah ya. Itu di sana tuh lengkap Bu, hotel penuh. Ya, pasti. Yang terakhir 2023. Iya, lalu jajanan juga Jajanan orangnya. Nah makanya kalau misalkan diadakan Kota Sukabumi itu sangat seksi sekali kalau untuk meningkatkan PAD di yang tersebut gitu. Ya betul. Kesana kan ya goalsnya ke situ kan. Walaupun ujung sebenarnya dari sebuah festival itu kan bagaimana kita tindak lanjut. Jadi kalau memang apalagi sekarang banyak saluran untuk bisa orang terkenal. Iya. Dari situ teruji ternyata bagus. Kenapa sih tidak buat YouTube sendiri? Pelatihannya kan bisa dilakukan oleh teman-teman di HAPMI, dibantu. Kenapa sih nanti kita ini seperti ini podcast yang juara-juara atau yang mau jadi juara ini manfaatkan nih. Ini untuk meningkatkan ratingnya seperti apa gitu kan? Jadi model kemarin ada yang sudah terkenal saja 10 besar di Indonesian Idol seperti Ajis tahun kemarin ikut juga di HAPMI dan ternyata menjadi juara. Itu kan pengakuannya jauh lebih tinggi. Dan itu diakui bahwa emang dia tuh layak. Jadi juara ya. Iya. Dan memang nih Kang Angga dan Kang Haji nih memang keberadaan HAPMI ini memang diharapkan oleh kita khususnya dari pariwisata. Itu kan kalau suatu destinasi atau tempat wisata ini dikunjungi banyak orang harus banyak atraksi juga yang ada di kita Belanda. Nah makanya saya berharap nih untuk HAPMI tidak hanya 1 tahun sekali nanti penyelenggaraan mungkin 3 bulan sekali gitu nanti. Berarti anggarannya ditambah ya? Ya insya Allah. Kalau kegiatannya banyak kan mungkin anggaran juga ditambah. Apalagi bisa kita gandeng sponsor. Mengenai anggaran nih, Teh Sugi. Kendala apa sih yang ditemukan kalau misalkan emang seperti ini? Sebetulnya kan konten menarik dari salah satunya HAPMI, mungkin banyak juga dari komunitas lain. Kendala-kendala apa aja yang misalkan dihadapi oleh Teh Sugi dengan tim di Dispora ya, terutama di pariwisata menyikapi misalkan banyaknya event, sedangkan banyak kendala juga, misalkan apa-apa saja kendala. Mungkin kendala-kendala tersebut pihak stakeholder lainnya seperti dari swasta bisa membantu itu gitu kan. Itu yang harus PR yang harus kita sampaikan. Karena kita lihat, ya kita juga harus tahu bahwa anggaran di pemerintahan kan ada batasannya. Nah, seperti itu mungkin silakan Teh Sugi boleh disampaikan karena ini nanti yang dengar masih banyak. Iya, betul. Pak, untuk anggaran ini kan kebijakan dari pimpinan. Karena kita kan ada batasan-batasannya untuk menganggarkan suatu kegiatan. Nah, itu emang udah aturan mainnya dari pemerintah. Kita tidak bisa
tidak bisa melangkahi dari Ya. kebijakan pimpinan, mungkin itu. Tapi tidak terbatas kemungkinan. Jadi saya berharap jangan terlalu mengandalkan anggaran oleh pemerintah. Tapi Ya. saya berharap juga untuk semua rekan-rekan Ya. apalagi yang berkreasi, silakan untuk mencari sponsor, misalnya menggandeng perusahaan-perusahaan, Ya. mungkin ada dari perusahaan minuman, Ya. kemudian dari perusahaan-perusahaan dari yang medsos, Ya. gitu ya. Oke. Nah, mungkin dari perusahaan-perusahaan yang lain bisa mensupport acara kita. Ya. Tetapi kalau yang saya tahu bahwa untuk teman-teman nih yang punya kegiatan, kalau sponsor itu biasanya mereka itu 2 bulan sebelumnya proposal itu harus diajukan. Ya. Jadi jangan mendadak Ya. gitu. Nanti mereka kalau memang itu menarik, biasanya mereka suka mensupport juga gitu. Yang penting kita cara berjualannya harus Betul. menarik untuk mereka gitu. Dan yang intinya para pengusaha ini ingin suatu kegiatan itu dihadiri oleh masyarakat yang cukup banyak. Nah itu biasanya mereka mensponsori gitu. Nah, begitu. Biasanya gitu. Ya, jadi kendala-kendala tersebut kan sebetulnya pasti akan ada jalan titik temunya ya. Oh iya, betul. Misalkan emang terutama kalau konten atau acaranya sangat menarik dan Iya. menguntungkan berbagai macam pihak. Iya. Sepertinya Dan bisa masyarakat yang hadirnya juga cukup banyak. Nah biasanya itu gitu. Kalau festival itu pasti banyak. Karena kalau Iya. peserta banyak dia bawa keluarganya. Kadang bawa tetangganya RT. Ya makanya itu dari sebelumnya kita bersilaturahmi dengan sponsor. Ya banyak yang mensupport sih seperti produk-produk kecantikan. Iya. Nah Ya. itu kan sekarang lagi booming ya ibu-ibu dengan Ya. Makanya skincare-nya kenapa itu. tempatnya festival untuk tingkat Sukabumi ini di Gedung Juang? Karena halaman depan kan bisa digunakan untuk untuk bazar UMKM. bazar Bazar UMKM UMKM. gitu. Berarti HAP ini sudah berapa kali festival? Festival kalau untuk kita kan baru untuk festival resminya Ya. sekarang 2020. Dua Yang kali. kemarin kan Dua kali. seleksi saja. Seleksi. Ketika pengiriman kita tidak mengadakan festival. Oh iya, itu kemarin baru saja dan Ya. kita baru diadakan nanti tanggal 2 tahun 2024 ini. Iya, 2023 kita seleksi hasilnya cukup bagus. Mudah-mudahan festival lebih Iya. bagus lagi dapatnya gitu. Ya mudah-mudahan di 2024 ini masyarakat Sukabumi lebih banyak lagi nih yang ikut Kang Haji kan, karena kemarin kan dengan keterbatasan Iya. ya. Nah itu informasinya kalau menurut saya nih Iya. masih banyak yang menanyakan Bu Sugi itu katanya itu hamilnya saya mau ikut sana, ternyata udah ditutup, Iya. udah Iya, berlangsung. memang Nah, harus itu. jauh hari sekarang. Kemarin waktu saya ngebantu repost, ternyata banyak juga Yang masyarakat yang ingin ada ini dong kategori anak di bawah anak balita gitu. Iya. Oh bagus banget untuk tunas untuk Iya, pengembangan betul, bakat ya. betul. Dan saya juga kemarin sempat sampaikan kepada Bang Bu kemarin, Bu ini ada yang nge-DM ke saya karena saya bantu di pos untuk kami ini. Iya. Terus juga emang informasinya nanti apalagi kalau pemerintahan membantu ya dan juga akun-akun Sukabumi yang membantu untuk mempromosikan Iya. festival ini, saya yakin banyak yang akan ikut ajang pencarian bakat ini. Iya. Gitu. Seperti itu sih. Kalau Iya. saya keren banget. Selengker gimana ikutnya nih? Selengker. Karena kebetulan dia emang selengker. Komunitas Mungkin Selengker. kalau itu bisa. Iya, oh kita harus dikerahkan juga. Kalau Indonesia keren-keren juga loh. Kalau buat angkatan muda, gue sih ngerasa ya sih kita butuh, karena zaman dulu Sukabumi itu menurunkan legend-legend. Iya. Jadi luar biasa. Buat Gen Z yang nggak tahu, Sukabumi itu sebenarnya Ada Mahmud Khalid Harja, Khalid Kang Harja. Cepcian ya, Cecep Nuris, Iya. terus ya Teh Desi juga, Teh Desi. Syahrini, Nah, Syahrini. sampai tempat karaoke-nya ada Syahrini. yang sebenarnya yang lalu kalau yang kita tuh banyak. Kita pun berharap kedepannya kita memiliki legend-legend Iya. Ya berharap dengan adanya HAPI ini dari ya. HAPI ini. Ya itu pun mungkin tidak akan terlepas dari bantuan pemerintah. Iya. Itu harus. Nah semoga di 2004 ini kan supporting sudah Iya. ada. Daya tarik apa yang ketua akan sampaikan supaya minat itu semakin wow. Ya, pertama ada 3 hal ketika masyarakat Sukabumi ikut festival Ya. di HAPMI. Pertama, HAPMI adalah organisasi legal, organisasi resmi dan selalu ada, gitu kan? Ya. Itu.
Yang kedua adalah tahapan prestasinya jelas. Iya. Jadi kalau ikut festival di sini ada tindak lanjutnya. Iya, sustainable ya. Ya, yang ketiga berikutnya ada pembinaan yang bisa dilakukan. Jadi ini kalau mereka yang kurang-kurang itu kan harus dipoles terus nih. Nah Ada itu mentoring oleh yang senior-senior yang sudah harus pernah ada juga, mentoringnya. ya. Kan mentoringnya ada Kang Ram. Wah banyak sekali. Nanti ada Haji Saidel, ada Kang Aris Ada, juga kan. ada. Ya. Oh iya. Banyak, Jadi Pak. mentoringnya Hafiz. memang harus yang jadi-jadi kan, gitu. Kebetulan di pengurus HAPMI ada Kang Aris Nur juga, Ya. gitu kan, gitu. Dengan pengalamannya di Purwacaraka kan tentu ini sangat bermanfaat ya, gitu. Jadi luar biasa lah. Banyak para pembina yang ingin memajukan Sukabumi. Iya. Dan yang luar biasanya Teh Sugi, mereka ikhlas gitu, tidak digaji, tidak apa, ingin memajukan Iya, Sukabumi. iya, iya. Kalau pemerintah itu wajib membantu kan memang sudah dibiayai oleh Iya, iya, iya. tapi kalau teman-teman Seniman. membantu ini harus dapat award ya. Iya. Karena gini, mungkin yang tadi kata ini kalau Asep ngobrol tuh enak kalau di atas ini kepalanya tuh ada grafik. Kalau bicara tuh ada satu gini. Saya langsung memperhatikan ada grafik kayak gitu. Kayaknya. Jadi pengen terus bertanya ya. Iya. Ah, siap. Nanti Yang tadi Kang Asep Denny bilang bahwa mereka ini dengan ikhlas turut membantu, Iya. support ya Iya. para seniman ini. Iya. Saya yakin mereka tuh kayaknya punya beban moral. Beban moral yang dimana di saat mereka pernah menyampai titik kesuksesan, Iya. sepertinya mereka ingin menarik atau memberikan daya tarik, daya Iya. rasan kepada pemuda yang baru-baru ini. Iya. Untuk bisa seperti mereka. Iya. Seperti itu ya. Dan kita rencana nanti pada saat festival itu kita ingin memberikan reward lah berupa penghargaan Iya. minimal bahwa mereka itu benar-benar seniman kreatif Sukabumi yang Iya. membawa Sukabumi gitu. Siapapun dari berbagai sektor nanti piagamnya itu bisa ditandatangani ketua HAPMI sama wali kota kan bagus. Ya. Iya, Itu ada sangat kebanggaan bagus gitu. sekali. Jadi itu kan salah satu penghargaan non finansial tapi Memorable membangkitkan banget sih, itu kayak keren motivasi banget. luar Iya, biasa. Ini Iya. kan HAPMI ini spesifik kota atau bisa kabupaten? Oh bisa, Kota karena kabupaten ya? namanya HAPMI Sukabumi, bukan HAPMI Berarti kota, HAPMI kabupaten. Sukabumi Raya ya, di kabupaten ya. Di kabupaten. Berarti yang punya kabupaten masih ada. Oh iya, Oh, ya bersama-sama Intinya, dengan mungkin kita. ini HAPMI Kota Sukabumi, tapi Ya. untuk wilayah kerjanya bisa kota kabupaten. Ya, gitu. Tapi ada lagi nih Kang Angga, Boleh, tadi kan boleh. tadi bilang kalau ngobrol dengan Kang Asep Denny. Asep Denny ini terus aja ya pertanyaan-pertanyaan Ya, itu ya. muncul saja jadi terulang itu gitu. Tadi kan kalau untuk HAPMI, tadi kan kita bicara untuk lomba-lomba pop singer ya. Ya. Mungkin ini nggak tahu nih ya HAPMI apakah ada rencana misalnya ada paduan suara, terus misalnya ada lagu-lagu daerah misalnya Ya. ciri khas Sukabumi Ya. karena Ya. nah itu misalnya dilombakan juga. Nah itu terserah apakah mau seperti program vokal grup atau band atau Ya. apa. Namanya Yang jelas juga nih, artis penyanyi musisi dari berbagai. Dari Jadi berbagai, ya. dari berbagai. Hanya tahapan Jadi- kalau ini festival penyanyi ya, Ya. nanti bisa di dalam program itu sebenarnya ada di pembinaan. Jadi membina organisasinya. Nah organisasi ini kan berkumpul nih di sini. Ya, ya. Nanti orang yang seneng di grup gitu Ya, paduan suara kenapa enggak Iya. gitu kan itu juga bagus gitu Lagu-lagu kan. daerah ya, Sebenarnya mungkin lagu-lagu gini, daerah Kang Asep, dimunculkan. ini Iya. adalah satu klub dari Tesugi Eh? bahwa bakal ada anggaran lebih untuk kategori lainnya. Iya. Itu bagian subpokok bahasan lainnya kalau di Kalau saya bukan kalau saya bukan mungkin, tapi ini harus diperjuangkan. Kenapa harus diperjuangkan kan bukan untuk HAPMI, tapi ini untuk Sukabumi, untuk kota Betul, Sukabumi betul. makin berkibar. Tapi terima kasih udah kasih clue ya. Ya. Oh terima kasih. Wah dia. Ya, maksudnya gini biar saya berharap nih kembali lagi karena saya memang orang promosi pariwisata. Ya. Jadi lagu-lagu nanti yang dinyanyikan oleh teman-teman, apalagi ada lagu daerahnya Ya. yang mengangkat kota Sukabumi, mungkin itu dijadikan jingle atau apa jagoannya. Lagu itu untuk diputar misalnya di tempat-tempat Ya. destinasi wisata yang ada kota Sukabumi, hotel, restoran. Nah, tentunya dengan hasil karya dari Ya. HAPMI ini gitu Jadi kan. seperti kemarin saya sampaikan, Ya. Mas Benny,
kepada Dasugi dan Pak Kabid yang berani bahwa kalau saya pergi ke Jogja, turun di kereta ataupun di pesawat, ataupun ke Bali, turun landing dari pesawat itu, pas turun tuh langsung suasananya vibe-nya itu Bali atau Jogja banget. Iya betul. Karena apa? Nuansa musik. Kayak turun pesawat di Bali itu langsung kayak mendengar, oh ada penari kecak nih kayak di luar penari ini kan. Atau turun di Jogja. Pas turun di Jogja terus vibe itu betul-betul lagu Jogja banget. Nah Sukabumi belum. Makanya harus. Makanya ini ini yang saya bicarakan ke Dasugi dan Abi Bapak. Kenapa tidak sih Sukabumi juga bisa seperti itu? Kayak misalkan di Damri, di stasiun. Stasiun-stasiun kan sekarang keren-keren ya. Harusnya mereka mungkin satu hari itu pagi dan sore 2 jam. Jadi ada kalau mau ke situ itu kita bersama kayaknya. Jadi ada 4 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menampung kreativitas daripada kreator seniman. Yang kedua adalah fungsi pemerintah. Kan yang itu yang mewajibkan di dinas instansi lembaga perusahaan itu kan pemerintah. Yang ketiga itu mereka itu bukan sekedar didukung anggaran dan kebijakan. Betul. Didukungnya. Mereka itu untuk membuat jingle seperti begitu itu pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Dinas Pariwisata Bali, Dinas Pariwisata Jogja itu luar biasa supportnya gitu karena mereka kan ingin di dunia internasional ingin dikenal, ingin dikenal seperti K-pop ya. Iya, luar biasa. Nah, yang paling penting itu keempat, ada kebanggaan dari masyarakat setempat, tak membangkitkan kebanggaan ini. Itu Kang Rangga. Betul. Jadi semua ketika masuk masuk resto, itu khasnya gitu. Ya, karena ada bisa menggunakan saluran HAPMI salah satunya. Misalkan mengadakan festival atau mengadakan lomba lagu gitu yang khasnya kita. Gitu. Betul. Dulu kita pernah punya namanya lagu Sukabumi Melangkah Pasti. Oh itu yang sama Pak Musli. Sama kan? Pak Musli. Itu zamannya Kang Nuri. Coba lagunya yang gimana? Masuk ke Wilo. Jadi orang hanya karena berganti pemerintahan ganti kebijakan. Padahal itu kan sudah cukup bagus. Keempat orang yang tersebut yang tadi Pak bilang bahwa itu bakalan menunjukkan nanti Sukabumi itu tidak akan jadi krisis identitas lagi. Oh iya. Ya kan? Di saat emang sudah secara legalitas dari kreatornya juga sudah membuat juga kebijakan pemerintah segala macam, royaltinya pun nanti akan diurus oleh pemerintah juga kan? Diurus. Royaltinya kan juga untuk si kreator juga kan masih dapat dong. Walaupun sekarang royalti itu kan sebenarnya bukan diurus pemerintah, setiap orang bisa mengajukan. Bisa mengajukan juga, ya. Salah satunya adalah pemerintah pun membantu. Pemerintah membantu. Nah makanya seandainya misalkan kota Sukabumi bisa tertutup itu bisa di tempat-tempat keramaian, mall, mereka hotel, restoran, kafe dan tempat-tempat destinasi wisata atau damri, stasiun dan segala macam diwajibkan sehari 4 jam aja, pagi 2 jam, sore 2 jam itu kayaknya asik, tapi banyak pilihan. Mereka itu bukan cuma satu lagu. Iya, banyak kan itu sama. Karena orang satu album, jadi satu album menjadi 5. Misalkan 12 lagu tuh setel. Tapi isinya tentang Sukabumi yang ditamakan, yang bertemakan Sukabumi dan juga artis-artisnya asli dari Sukabumi gitu. Nah, memang kita mengarah ke sana. Doakan saja mudah-mudahan ini disetujui oleh pimpinan Nah, ini kita. kita membahagiakan. Ya mudah-mudahan disetujui oleh pimpinan kita bahwa memang harus seperti itu sih, sudah waktunya. Yang memberikan ide dapat royalti nggak? Kan namanya diskusi. Itu kan. Saya masih gini, di saat misalkan emang rekan-rekan dari Sukabumi juga mungkin beberapa, saya juga kan mungkin bisa juga masuk ke situ, saya juga ada rasa bangga. Yang tadi kata Pak Sabri bahwa yang poin itu ada rasa bangga. Kebanggaan itu. Nah mungkin untuk sementara karena kita kan
seperti yang Kang Angga tadi Iya. bahwa ide-ide, nah itu kan kalau pemerintah kan kewajibannya itu ide-ide yang bagus itu ditampung dan mungkin juga menjadikan bahan untuk pemerintah Kota Sukabumi dijadikan suatu kegiatan atau apa. Nah, ini karena memang harus dari keren. bawah. Ini sudah dibuka, bukan untuk kelompok tertentu. Ini keren ini. Saya jadi Betul sekali. Ini untuk semua, ini keren. Kalau saya hanya kasih finishing touch biar suka. maksudnya bicara secara umumnya itulah kewajiban pemerintah itu kan sebagai orang tua, jadi harus mendengar, betul nggak? Harus mendengar Karena dari orang tua bawah. anaknya banyak, jadi Jadi- harus diperlakukan sama. Gitu. Lakukannya sama dan juga harus mendengar aspirasi dari bawah. Mungkin itu ya yang kita harapkan bersama agar masyarakat Kota Sukabumi ini ya maju bersama lah ya. Ya. Gitu Kang Haji. Ya, Sukabumi melangkah pasti lah. Coba dinyanyikan juga Sukabumi. Sukabumi, kota indah berseri gitu ya. Terus ini Bu, kebetulan juga di Widal TV ini dari New York dulu ya, buat tolong disampaikan kepada rekan-rekan UMKM. SUK kan ada juga kerjasama Ya. dan mungkin bertemu dengan UMKM, teman-teman ekonomi kreatif. Di saat teman-teman UMKM itu punya produk apapun, boleh dibawa ke sini untuk iklan gratis di sini Bu. Oh, Kita promosikan. Mantap. Terima Jadi, kasih sekali. sekali lagi, baik buat teman-teman UMKM. Silahkan membawa barangnya. Iya. Silahkan datang kemari. Tidak dipungut biaya alias. Jadi kalau misalkan juga Teh atau Kang yang punya rekan-rekan, kan anaknya Sate Marangi. Nanti kita pakai tentang Sate Marangi dan teman-teman UMKM juga yang sempat kita duduk bareng juga sama teman-teman UMKM, silakan. Ya, terima kasih nih. Memang kita juga dari pariwisata ada punya binaan untuk UMKM, terutama yang ada yang kaitannya dengan kepariwisataan. Misalnya ada menu baru ya yang bisa menarik. Nah itu mungkin nanti bisa datang ke sini untuk mempromosikan dagangannya yang Semakin memang banyak destinasi Ya. yang dikunjungi kan semakin bagus. semakin bagus gitu. Mungkin teman-teman yang punya usaha pariwisata juga nanti saya ajak ke sini selain UMKM, ekonomi kreatif. Boleh. Saya juga ucapkan terima kasih nih ke teman-teman dari Wida yang telah menyediakan. Kasih ke Kang Teman-teman UMKM dan sebagainya Ya. untuk memajukan usaha mereka. Yang intinya pasti ya Kang Haji, Ya. dengan lillahi ta'ala teman-teman ini ingin membantu memajukan usaha Ya. Iya dong. semuanya, bukan itu ya? Semuanya semoga kan Kita berkah dukung deh, bareng-bareng. teman-teman sekalian. Terima kasih. Dan juga kemarin juga ada teman-teman di Cikundu, karena rekan saya juga ada Ya. yang memang jadi penggiat kegiatan di sana. Ya, penggiat pariwisata. Pariwisata, ya betul. Jadi Cikundu juga nih pengen dipromosiin juga nih katanya. Jadi buat teman-teman nih, abang gua kemarin tuh butuh cari cewek ya? Buat host adventure. Oh, saya itu Ya. ya ini buat teman-teman juga nih yang cewek-cewek yang suka adventure dan bisa nge-host, bisa cuap-cuap nanti buat adventure di Cikundul ya. Berbagai bahasa-bahasa banyak. Ternyata di sana saya baru tahu loh. Ada buat metik-metik wortel katanya Iya. di sana ya. Ada agrowisatanya ya. Wisata di seberangnya. Karena kemarin ada tawaran dari bimbelnya anak saya. Saya langsung milih Cikundul aja deh. Karena ada beberapa agrowisata. Oh, iya? Saya Cikundul aja deh gitu. Tapi ini nih, harganya lumayan ya. Untuk Sukabumi. Iya lah, untuk ukuran Sukabumi ya. Semoga pemerintah bisa subsidi itu biar anak-anak banyak yang kesana. Iya. Nah, gini, mungkin itu yang edukasi wisata agrobisnis apa tuh Ya. Agrowisata. Ya. agrowisata itu mungkin dimiliki oleh Ya. oleh swasta ya, Ya. jadi harganya agak tinggi ya. Oke. Nah, tapi kita juga akan membuat di seberangnya Cikundu itu kan ada tanah punya Pemda juga. Ya. Nah, itu cita-citanya sih akan dibikinkan agrowisata juga gitu. Wah, jadi kan enggak. Ya, mudah-mudahan Ya, saat karena itu- untuk Sukabumi ya, saya nggak mau punya harganya. Yang pasti yakin kok bisa lebih murah daripada Oh, itu ya. bisa. Karena untuk agrowisata Bisa. Sukabumi kan banyak kebun-kebun yang emang Bisa. seharusnya kan mudah gitu dan bisa murah gitu. Itu sih Kolaborasi lah. kolaborasi. Terus kan di Cikundu juga ada ini agrowisata untuk ternak gitu Ya. kan. Ya. Ada juga. Nah, mungkin bisa nanti diedukasi ke sana. Ya.
Ya mudah-mudahan lah ya. Ya. Kita berharap bisa sampai ke sana. Amin. Terima kasih lah ya. Ya. Baik. Terima kasih buat Teh Sugi yang sudah menjelaskan dari Dispora. Terima kasih juga buat sekarang betul. ya. Untuk closing, Oh iya. Ya. untuk teman-teman Sukabumi, Ya. Ajakannya untuk kami Ya. acara di tanggal, Ya. 4-5 Mei ya. Ya. silahkan jelaskan. Insya Allah HAPMI Sukabumi akan menyelenggarakan Festival Pop Singer HAPMI 2024 pada tanggal 4 dan 5 Mei 2024. Insya Allah bertempat di Gedung Juang. Yuk bersama-sama tampilkan yang terbaik dari sisi Anda, berlatih dari sekarang untuk menjadi hebat di masa yang akan datang dan bisa salah satunya menghubungi Widal TV. Terima kasih. Ada ikutan daftar, nanti langsung aja di sini. Iya. Kalau Bambo ngomong di sini langsung editor. Oh iya. Dan juga kalau misalkan nanti teman-teman UMKM atau teman-teman komunitas apapun Ya. yang misalkan ingin berkolaborasi dengan Ya. Dispora juga boleh langsung menghubungi Teh Sugi ya. Boleh, Dan boleh. Nanti juga boleh di sini. Ya. Sini. Ya. Ya, nggak perlu takut, Sini. terbukti kan? Ya. Dan Karena gini, bukti terbuka. bentar. Banyak juga kemana sih kalau misalkan Dispora susah Ya. banget hubunginya. Sekarang kan tidak boleh sesulit itu. Harus Ya. Pemerintah kan sangat terbuka sebenarnya. Terbuka. Kalau Bisa. ini nggak pernah loh. Saya chat kapan aja biasanya dibalas. Nanti WA-nya ada di sini. Dan yang menarik lagi saat festival akan ada Bajar UMKM. Jadi boleh daftar langsung. Tuh. Boleh ke Widal Ya, TV. rame. Ya, rame. Oke, sekali lagi terima kasih buat Teh Sugi, sehat-sehat, salam buat teman-teman Dispora. Ya. Kang Sepin juga terima kasih. Kami nuhun, Salam kami buat nuhun. keluarga dan Siap. juga kampusnya. Amin, terus. siap. Sukses buat semuanya. Ya. Siap. Baik. Dan kita Sukses. kembali lagi dengan narsum-narsum yang lebih keren. Yes. Tunggu saja di Widal TV. Tetap di Yoyong Lur. Yoyong Lur dan salam. Salam. Widal. Tidak.